Densus 88. Kalau data semen ini yang menangkap orang, kita tahu dugaannya pasti teroris. Kasusnya jelas, Munarman terlibat pembaiatan ISIS di Makassar, di Medan, dan di Jakarta. Alumni baiat Munarman kemudian jadi teroris. Mereka misalnya menjadi pengantin bom bunuh diri di gereja Katedral Jolo di Filipina, dan baru kemarin ada lagi alumni baiat Munarman itu jadi pengantin bom bunuh diri di gereja Makassar kemarin. Sebetulnya sejak tanggal 20 April 2021 kepolisian sudah menetapkan Munarman jadi tersangka, artinya sudah ada alat bukti yang lengkap. Makanya polisi nggak pakai acara panggil-panggil dulu, jadi saksi dulu, ya langsung ditangkap. Pertama karena dia sudah jadi tersangka, kedua karena pasal yang ditersangkakan adalah soal terorisme. Jadi kalau soal terorisme memang penanganannya bukan seperti kriminal biasa. Bersama penangkapan Munarman di rumahnya di daerah Tangerang Selatan, polisi juga menggerebek markas Munarman di Petamburan. Bukan cuma polisi, ketika mereka menggerebek markas di Petamburan bersama juga dengan TNI. Markas ini yang dulu didatangi oleh intel perempuan yang dari Jerman itu loh. Saat digerebek di markas itu, ditemukan puluhan bahan kimia yang bisa digunakan atau dijadikan bahan dasar pembuat bom. Salah satu jenisnya adalah TATP. Ada yang sudah diolah jadi bubuk, ada yang masih berbentuk cair. Bukan hanya satu jenis yang ditemukan, tapi ada puluhan jenis bahan kimia lain di sana. Dan kesemuanya bisa dijadikan bahan baku peledak yang berbahaya. Ada yang berdaya ledak tinggi, ada juga yang berdaya ledak sedang, atau zat kimia yang mudah terbakar seperti bahan untuk membuat molotov. Nah, bahan-bahan yang ditemukan di Condet dalam penggerebekan teroris bulan lalu ini sama dengan bahan yang ditemukan di sarang di kantornya Munarman. Di Condet, ketika digerebek, mereka adalah anggota FPI yang bersiap melakukan kerusuhan di Jakarta. Mereka membuat 200 bom untuk meledakkan pom bensin, jaringan gas, kantor polisi, markas TNI, serta industri milik warga Tionghoa. Munarman bisa dikatakan adalah tokoh yang menyeret FPI dalam petualangan terorisme. Ia menjadikan FPI sebagai sarang baru gerombolan radikal. Seperti biasa nih, ditangkapnya seorang tokoh teroris selalu mengundang pembelaan dari orang-orang dalam lingkarannya. Kita ingat Aziz Yanuar, itu pengacaranya Rizik yang juga katanya pengacaranya Munarman. Dia langsung menyangkal bahwa bahan kimia di Petamburan itu, kata Aziz, bukan buat bahan pembuat bom, tapi buat bersihin WC. Buset! Apa emang Munarman sekarang buka bisnis WC umum sehingga punya banyak banget bahan kimia di kantornya untuk bersihin WC? Padahal ya itu kan cuma ruko, paling ada 2-3 WC paling banyak. Tapi statement Aziz ini menandakan ia tahu pasti ada pembelian puluhan bahan kimia itu. Aziz terang-terangan menyatakan diri bagian atau orang yang mengetahui keberadaan bahan-bahan kimia itu. Kenapa? Ya statementnya tadi menandakan bahwa Aziz adalah orang yang tahu. Kalau seandainya ini adalah bahan pembuat bom, sepertinya polisi penting juga untuk memeriksa Aziz atas pengetahuannya terhadap keberadaan bahan-bahan tersebut. Apakah benar WC-WC di kantor itu memerlukan puluhan jenis bahan kimia berbahaya seperti yang disampaikan Aziz? Atau ini adalah bahan untuk membuat peledak? Jika ditelusuri, Aziz ini memang lingkaran orang dalam FPI. Ia dikenal sebagai orang dekatnya Munarman.
Kisahnya sih, menurut informasi, Aziz juga dikenal punya fantasi esek-esek yang agak liar. Kabarnya ia sangat mudah terangsang dengan tokoh Sailor Moon. Jadi dia pernah kencan di tempat kencan yang pakai kostum cosplay gitu, dan dia hobinya berkencan dengan orang yang pakai kostum Sailor Moon. Catatan lain soal Aziz adalah ia pernah diadukan juga ke polisi karena kasus pemalsuan kendaraan bermotor. Nah, sekarang Aziz tampil di depan membela sekutunya Munarman dengan alasan bahan pembuat bom tadi sebagai alat untuk membersihkan WC. Selain Aziz, tokoh yang giat membela gembong teroris adalah Fadly Zon. Politisi Gerindra ini menunjukkan kemana afiliasi partainya dalam kasus-kasus terorisme. Fadly adalah pembela Rizik misalnya, pembela Munarman, dan kita juga pernah tahu ketika Abu Bakar Ba'asyir baru saja keluar dari tahanan, Fadly juga orang yang mendatangi tokoh atau gembong teroris itu. Kalau saya sih menilai Gerindra itu seperti apa yang dikatakan Fadly. Artinya apa? Saya ingin menilai Gerindra cukup dari arah omongannya Fadly. Arah omongan itulah yang saya pegang sebagai wajah partai kepala burung itu yang sebenarnya. Kalau Fadly lantang membela Munarman yang menjadi tokoh baiat ke ISIS, ya jangan salahkan saya kalau saya menganggap itulah sikap resmi Partai Gerindra, kalaupun belum dinyatakan secara resmi, karena memang selama ini Fadly mewakili sikap partai itu. Tapi kita juga kenal Fadly sebagai pembela jaringan cendana yang konsisten. Sementara hubungan cendana dengan gerombolan FPI sudah jadi rahasia umum. Jadi selain dia mewakili pikiran partainya, Fadly bisa dibaca sebagai protes dari Bokhir yang selama ini mengandalkan ormas teror untuk kepentingan politiknya. Motivasi Fadly mungkin serupa dengan Partai Demokrat yang mempertanyakan penangkapan Munarman. Mereka atau partai-partai ini mau dapat limpahan suara dari gerombolan yang diwakili oleh Munarman. Lalu bagaimana dengan Novel Bakmukmin? Ia juga berkomentar membela dengan keras Munarman. Di mata saya sih, Novel hanya tokoh pecahan botol di FPI. Ia bukan orang penting, tetapi ngebet disebut penting. Makanya ia berusaha mementing-mentingkan dirinya dengan berbagai komentar nyeleneh. Jadi abain aja. Ada lagi orang jenis kayak Rafli Harun atau Said Didu yang juga pasti berkomentar miring. Kalau dua orang ini posisinya sama kayak Novel. Sejak kenikmatannya sebagai komisaris BUMN dicabut, keduanya memang sering sakit hati dengan Jokowi. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah atau aparat pemerintah, pasti dua orang ini nyinyir. Jadi nggak usah heran. Saya nggak tahu bagaimana sikap Anies Baswedan misalnya. Kita tahu Anies adalah gubernur yang berhutang banyak pada Munarman dan kelompok seperti FPI. Kenaikannya ke kursi gubernur Jakarta itu seperti memanjat di pundak orang-orang seperti Rizik atau Munarman, dan keduanya sekarang ada dalam tahanan polisi. Dengan diobrak-abriknya seluruh kekuatan FPI, ini sama juga memotong kaki-kaki politik Anies Baswedan. Padahal kita ingat, Anies adalah satu-satunya gubernur yang mengatakan bahwa FPI adalah organisasi yang bermanfaat buat Indonesia. Ketika Anies ngomong gitu, saya tahu banget, ia pasti tahu kiprah FPI sebelumnya. Anies juga tahu bagaimana organisasi terlarang ini menjadi momok di masyarakat. Tapi demi kepentingan politik, Anies harus menyanjung FPI setinggi langit. Dan saya nggak tahu apa sikapnya atas penangkapan Munarman. Artinya sama seperti Fadly, Partai Demokrat, Anies juga orang yang ingin memanfaatkan masa FPI untuk kepentingan politiknya.
Yang pasti, langkah polisi menangkap Munarman ini diapresiasi oleh seluruh masyarakat. Coba lihat media sosial, rame ucapan terima kasih kepada polisi. Bahkan hari ini di Mabes Polisi atau Mabes Polri berjajar karangan bunga dari masyarakat sebagai tanda terima kasih sebab kejahatan terorisme memang sudah sangat meresahkan kita. Ada satu yang harus diperhatikan. Biasanya penangkapan gembong teroris kayak gini akan mengundang reaksi para pengikutnya. Jadi kita penting sampaikan kepada bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI harus tetap waspada pada aksi balas dendam, terutama oleh para lone wolf yang memang susah dideteksi geraknya. Alhamdulillah, Ramadan ini kita dihadiahi puasa tanpa FPI. Rasanya jauh lebih sejuk. Rizik juga lagi sibuk di pengadilan menghadapi kasusnya. Menjelang Lebaran kita dapat THR. Munarman ditangkap. Nah, tinggal tugas kita sebagai rakyat tetap menjaga jangan sampai bibit-bibit radikalisme seperti ini muncul di lingkungan kita. Sebab ini Indonesia kita. Kitalah yang harus menjaganya. Terima kasih.